Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Oke, hari ini sebelum mulai kegiatan kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba berdoa terlebih dahulu, dipimpin sama satu orang. Sok, boleh. Sebelum kegiatan, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Oke, selesai ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan dan membahas apa sih kegiatan ini, kita renang dulu. Coba renang dulu. Sedikit dulu. Oke. Sudah siap? Mulai kegiatan? Oke, sudah siap ya. Oke, jadi hari ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal mengenai bidang layanan sosial, yang mana kita akan bahas mengenai materi pemahaman hubungan berinteraksi sosial. Oke. Nah, di sini kita akan melihat PowerPoint ya yang akan saya jelaskan di sini. Nah, seperti yang kalian tahu, nah, apa sih pemahaman berinteraksi sosial? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Oke, kita bahas ya. Nah, di sini ada pengertian yang telah saya rangkum ya dalam PowerPoint ini mengenai pengertian interaksi sosial. Nah, pada dasarnya setiap individu adalah makhluk sosial. Oke, yang senantiasa melakukan interaksi dengan individu lain. Nah, contohnya kalian ngobrol berdua, nah itu contohnya bersosialisasi atau berinteraksi sosial. Nah, dengan individu lain dalam lingkungan yang ditempatinya. Nah, contohnya kayak ini kan tempati. Nah, keterlibatan individu dalam suatu hubungan sosial berlangsung semenjak usia ini. Maksud usia dini itu apa? Dari usia kecil. Berarti nah, hal ini diperjelas oleh pendapat Prayitno yang menyatakan bahwa perkembangan dimensi keindividuan diimbangi dengan perkembangan dimensi kesosialan pada diri individu yang bersangkutan. Oke. Paham begitu? Oke. Nah, di sini kemampuan berinteraksi sosial yang maksimal merupakan salah satu tujuan dari proses pembelajaran yang dijalani di sekolah. Karena remaja lebih banyak berada di luar rumah bersama dengan teman sebaya sebagai kelompoknya. Nah, sehingga kebanyakan dari remaja sulit untuk berinteraksi dengan orang yang lebih dewasa seperti guru ketika siswa berada di sekolah. Jadi intinya kalau murid gitu kan biasanya kan sulit buat interaksi dengan guru ya atau orang dewasa seperti itu. Nah, namun banyak juga remaja yang mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebayanya. Hal ini dikarenakan remaja sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga penyesuaian itu menjadikannya rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Paham sih gitu? Apa coba kenapa remaja sulit untuk menyesuaikan diri? Kenapa sih? Nolet. Oh, bahasa gaul ya, nolet ya. Oke. Nah, biasanya gini, kenapa remaja sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau teman sekolahnya ya? Biasanya karena pembahasannya atau pergaulannya beda gitu kan. Contohnya kalian suka dengan game atau anime, sedangkan mereka lebih suka ke bola. Otomatis kalian tidak sesuai dengan mereka pergaulannya. Atau misalkan kalian itu ngerasa, oh kalau misalkan saya lingkungan dengan orang-orang pintar, saya merasa rendah di diri karena tidak merasa pintar. Misalkan tidak bisa matematika, yang nanti ngerasa orang yang tidak pintar atau tidak bisa dalam matematika seperti itu. Nah, lanjut di sini ada tujuan interaksi sosial. Nah, sih tujuan interaksi sosial deh gitu kan bahasa sebenarnya. Nah, interaksi sosial itu merupakan faktor penting dalam proses sosial. Nah, di sini ada beberapa ya, diantaranya untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan tertentu baik yang bersifat individu atau kelompok. Maksudnya naon? Contohnya kalian punya cita-cita, entah itu misalkan cita-citanya pengen misalkan kita pengen bareng-bareng nih liburan gitu kan, itu kan sebuah cita-cita kan. Atau oh saya pengen istilahnya setelah habis lulus sekolah pengen ke sekolah yang ternama gitu kan, atau sama teman-teman gitu. Makanya bersifat individu atau kelompok gitu kan. Jadi intinya cita-cita bebarengan gitu dan juga individu gitu kan. Terus untuk proses pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial atau pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik. Lalu maksudnya ada yang ngerti? Ada yang ngerti coba? Nah, kalau misalkan kebutuhan dasar ini contohnya kan kebutuhan fisiknya seperti apa, terus non fisik seperti apa. Contohnya kan kebutuhan fisiknya kita tuh membutuhkan orang lain. Kalau misalkan kita dalam tuh kesulitan, misalkan kalian jatuh, otomatis butuh orang lain kan? Butuh. Nah, kalau misalkan non fisik, ya contohnya kalau misalkan kita tuh
kayak gimana ya, mungkin pertolongan non fisik itu kan tidak secara sentuhnya, tapi secara secara virtual. secara virtual oke, bisa, atau mungkin secara istilah secara ya mungkin bantuan secara omongan, atau mungkin istilahnya mau nyampein ini ke orang itu, misalkan kayak gitu kan. Terus di sini juga untuk meningkatkan kualitas kompetisi diri dalam berbagai aspek kehidupan sosial di masyarakat. Ya, contohnya kalian kan harus bisa meningkatkan kompetisi diri kan. Kalau kompetisi diri itu keahlian kalian, misalkan kalian tuh kumpul dengan orang-orang yang jago menggambar, otomatis kalian juga bakal kebawakan jadi nggak jago gambar. Nah, contohnya seperti itu. Nah, lalu di sini membangun solidaritas in-group atau out-group dalam kehidupan sosial di masyarakat. Nah, maksudnya kalau misalkan kalian tuh pengen membangun suatu solidaritas, entah itu di grup, misalkan kalian punya grup gym kan gitu ya, atau gaul nanti lingkungan gaul kalian, atau mungkin di luar grup kalian, atau dengan orang-orang yang istilahnya baru kalian kenal gitu kan. Kalau misalkan out group gitu kan, kalau in group berarti orang-orang yang kalian kenal yang dekat, misalkan kayak si Neng, kayak si Reva itu kan in group kan ya, orang yang kalian kenal. Sedangkan out group misalkan orang-orang di Ciapu sendiri itu kan orang-orang dari luar kan, ya. Nah, contohnya kayak gitu. Terus di sini terakhir ya, mengenai mendapatkan masukan atau media evaluasi diri atau refleksi diri tentang pola perilaku yang telah dilakukan dalam proses sosial. Nah, maksudnya di sini evaluasi diri misalkan kalian tuh melakukan kesalahan, otomatis kan kalian juga butuh masukan, dan juga evaluasi diri atau evaluasi diri seperti bahasanya kalian nyadar diri, ternyata salah gitu dalam melakukan hal ini gitu kan. Atau pola perilaku yang istilahnya berbeda, ternyata benar gitu kan. Cek si mah hidup itu harus cerdas cermat misalkan gitu kan. Ternyata gitu. Nah, lalu di sini terakhir mengenai pengertian kemampuan interaksi sosial. Nah, ini terakhir ya materinya. Yang mana di sini menurut Sukanto, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan atau orang-orang ke kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik. Nah, hubungan mana itu? Kalau hubungan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dinamis antara individu dengan individu, dengan individu dengan individu lain, maksudnya begitu. Nah, yang saling bertemu mempengaruhi atau memperbaiki kelakuan satu sama lain. Kontak primer terjadi apabila mengadakan hubungan langsung. Contohnya kalian tuh seperti ini, kalian ngobrol, itu sebutnya kontak primer. Jadi langsung ngobrol tatap muka gitu, ketemu kan ya. Nah, di sini kalau kontak sekunder dapat dilakukan dengan alat, contohnya kan teleponan. Kalau dulu mah kan ada telepon, telegram sama radio. Kalau sekarang kan cuma pakai HP doang. Kalian bisa teleponan, bisa video callan, bisa chatan gitu kan. Nah, itu kontak secara sekunder gitu kan, memakai alat. Nah, di sini adanya komunikasi, yaitu proses komunikasi adalah pemberian tafsiran pada perilaku orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak atau badania atau sikap yang diwujudkan dengan perasaan apa yang ingin disampaikan orang tersebut. Nah, contohnya kalian kan pengen nyampein sesuatu, misalkan itu tuh kade misalkan gitu kan ya, awas gitu kan, otomatis kalian kan memunculkan perasaan sama gerak-gerak kalian kan, benar kan? Perasaan kalian berarti hariwang atau khawatir, terus gerak-gerik kalian seperti bahasa ngerangkul, paham segitu. Nah, segitu mengenai pembahasan mengenai pemahaman hubungan berinteraksi sosial. Ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan. Ya, mungkin seperti itu ya. Kayak tadi ya, kalau misalkan hubungan sosial itu bersifat dinamis dan juga harus timbal balik. Dinamisnya seperti apa? Berarti istilahnya kalau dinamisnya seperti bahasa itu bisa lempeng. Pasti beda baik. Atau beda ya. Nanti segitu. Nah, mungkin segitu mengenai pembahasan kali ini tentang pemahaman hubungan berinteraksi sosial. Nah, tadi ternyata tidak ada tanya jawab. Alhamdulillah ya, berarti kalian semua sudah ngerti mengenai apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa paham dari inti materi ini ya. Paham? Oke, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin satu orang. Sebelum
kegiatan? Kegiatan apa itu? Coba ulangi gimana? Sebelum mengakhiri kegiatan, nah baiknya kita berdoa. Oke, kita berdoa dipersilakan. Oke. Oke, selesai. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.